Perkenalkan, saya Nurlaili Sophia dari Reporter 1 bagian non-material. Saya Risma Tahmida, saya kameramen 1 di bidang non-material. Perkenalkan, nama saya Ismail, saya editor 1 di bidang non-material. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di kota Banjarbaru dan saya akan mengunjungi museum di sini. Yuk ikuti saya. Bersama saya Nurlaili Sophia serta kameramen saya Risma Tahmida dan juga editor saya Ismail. Dari bagian materi non-material, di sini saya ingin menjelaskan tentang tari kuda gepang. Dan di belakang saya terdapat alat serta properti dan pakaian dari tari kuda gepang yang berasal dari Kalimantan Selatan. Assalamualaikum, bersama saya Nurlaili Sophia serta Risma Tahmida dan Ismail sebagai kameramen dan editor saya. Nama ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ibu Hermina Eka Syari, bekerja di Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru. Yeah. Saya izin bertanya ibu, dari mana koleksi-koleksi yang ada di museum ini berasal? Kalau koleksi-koleksi ini ada yang dari hibah, ada yang dengan jasa imbalan, ada juga yang kami mencari koleksi. Kalau yang hibah itu ada yang berupa yang imbalan. Udah itu saja. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dahulu sering dipertunjukkan sebagai hiburan pada upacara perkawinan di daerah Pahuluan. Tari kuda gepang juga menggunakan topeng sebagai pengiringnya. Itu saja dari saya. Dan sekarang saya serahkan kepada Reporter 2 bagian materi material. Perkenalkan, saya Puja Aulia Rofinelli dari Reporter 2 bidang material. Perkenalkan, nama saya Amelia Zati, saya sebagai kameramen 2 di bidang material. Perkenalkan, saya Devana Mana Putri sebagai editor 2 dari bagian material. Saya akan melihatkan peninggalan sejarah yang ada di museum ini. Yuk ikutin saya. Bersama saya, Puja Aulia, reporter bagian dari material, dengan kameramen Amalia Izati dan editor Deva Rahmana Putri. Di sebelah saya terdapat rumah adat Banjar, yaitu rumah adat Bubungan Tinggi, yang biasanya ditempati khusus oleh keluarga bangsawan. Dibangun dari kayu ulin dengan ciri-ciri rumah di atas tiang dan atapnya yang menjulang tinggi. Rumah ini dilengkapi dengan simbol-simbol semiotik yang diambil dari kepercayaan kuno suku bangsa Dayak Ngaju, antara lain pada ukiran jamang dan sungkul. Simbol-simbol nenek moyang ini menggambarkan kehidupan mitologi dari pohon kehidupan batang garing di mana leluhur mereka diyakinkan terlahir dari pohon kehidupan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Puja Aulia dan teman-teman saya Amelia Izati dan Deva Rahmana Putri. Saya ingin bertanya, izin ya Bapak, bagaimana cara Bapak merawat dan mengelola koleksi-koleksi yang ada di museum ini? Pengelolaan museum ini sebenarnya dikelola bersama. Cuma biasanya ada tim khusus yang merawat koleksi di dalam museum ini, yaitu tim konservasi. Biasanya itu diadakan bisa setiap
bulan sekali atau 3 bulan sekali, tergantung tingkat kekotoran atau yang harus dibersihkan pada waktu itu ya. Kayak misalkan barang-barang besi itu dirawatnya menggunakan cat parafin, namanya cat parafin. Tapi kalau barang-barang kayak misalkan kayu, limbah dan lain-lain, benda-benda yang tidak memerlukan cat parafin itu tidak dikasih parafin, cuma dibersihkan menggunakan kayak pembersih penyedot debu. Nah, seperti itu saja sudah cukup untuk merawat barang koleksi yang ada di museum. Oh, begitu ya Bapak. Sekian pertanyaan dari Ulun. Ulun cuma nanyain itu aja. Bagaimana cara merawat. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Saya lanjutkan ke reporter 3 bagian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi. Saya sebagai reporter 3 bagian lembaga sosial. Perkenalkan, saya Muhammad Fadilah. Saya sebagai kameramen 3 di bidang lembaga sosial. Perkenalkan, nama saya Gusti Ahmad Amin. Saya sebagai narasumber di bidang lembaga sosial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mus'ad. Saya sebagai editor 3 bidang lembaga sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa. Sekarang saya berada di Banjarbaru, tepatnya di Museum Lambung Mangkurat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi selaku reporter 3 di bidang lembaga sosial. Dengan kameramen saya Muhammad Fadil dan Mus'ad sebagai editor. Kali ini saya akan mewawancarai seorang pelajar yang memiliki darah keturunan Sultan Banjar, yang biasa disebut sebagai Gusti di daerah kami. Yuk ikuti saya. Halo Kak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi dari sekolah SMAN 1 Martapura. Dengan kakak siapa di sini? Nama saya Gusti Ahmad Amin. Oke, kakak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Saya ada sedikit pertanyaan nih, boleh nggak Kak? Boleh. Apa makna dari gelar Gusti dalam konteks Kesultanan Banjar? Gelar Gusti menunjukkan status kebangsawanan tinggi dan biasanya diberikan kepada keturunan langsung raja atau sultan. Biasanya gelar ini menandakan kehormatan dan tanggung jawab dalam menjaga tradisi serta budaya kesultanan. Baik, bagaimana cara mewarisan gelar Gusti dilakukan dalam keluarga Banjar? Warisan gelar Gusti biasanya dilakukan secara turun-temurun dari ayah ke anak. Ada aturan khusus mengenai pernikahan dan kelayakan untuk memastikan bahwa gelar tersebut tetap berada dalam garis keturunan langsung dan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Bagaimana keturunan Gusti berkontribusi dalam pelestarian budaya dan tradisi Banjar? Keturunan Gusti aktif dalam melestarikan budaya dan tradisi melalui berbagai kegiatan seperti festival budaya, pendidikan, dan penelitian sejarah. Mereka juga berperan dalam mengajarkan generasi muda tentang pentingnya menjaga warisan leluhur. Apakah ada upacara atau tradisi khusus yang hanya bisa dilakukan oleh keturunan Gusti? Jika ada, bisa Anda jelaskan? Ya, ada beberapa upacara adat yang hanya bisa dilakukan oleh keturunan Gusti, seperti penobatan raja atau sultan, upacara keagamaan tertentu, dan acara adat yang melibatkan ritual khusus,
Keterlibatan mereka memastikan keberlangsungan tradisi dan menjaga kesakralan upacara tersebut. Apakah keturunan Gusti masih memiliki peran dalam pemerintah atau bidang lain di era modern? Bisa Anda beri contoh? Ya, banyak keturunan Gusti yang memiliki peran dalam pemerintahan dan sektor publik lainnya. Misalnya, beberapa keturunan Gusti menjadi pejabat pemerintah, tokoh pendidikan, atau pemimpin di berbagai organisasi sosial dan budaya. Bagaimana masyarakat umum melihat peran dan status keturunan Gusti saat ini? Masyarakat umum biasanya menghormati peran dan status keturunan Gusti sebagai penjaga tradisi dan budaya. Mereka dianggap sebagai simbol warisan sejarah dan tetap memiliki pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya. Terima kasih banyak Kak. Sekarang wawasan saya sudah bertambah nih. Makasih banyak sudah meluangkan waktunya. Nah pemirsa, itulah wawancara saya bersama seorang pelajar yang memiliki daerah Sultan Banjar. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.